warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Yudhistira Wibowo dari TKJ 2 kelas 12. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dan mendengarkan kajian ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang nikmatnya maksiat pada pemirsa rahimakumullah. Tidak dipungkiri bahwa kemaksiatan memang mendatangkan kelezatan. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan hal ini pada hadisnya, yaitu hadisnya berbunyi seperti ini: wa huwatin naru rubis syahwat. Artinya, dan neraka itu diliputi perkara yang disukai syahwat. HR Muslim. Artinya, kalau seseorang ingin masuk neraka jahanam, maka dia akan melewati pagar-pagar syahwat tersebut. Dia akan merasakan kelezatan-kelezatan sehingga akhirnya terjerumus ke dalam neraka jahanam. Dan maksiat juga demikian, mendatangkan kelezatan. Secara umum akan mendatangkan kelezatan. Kelezatan sementara. Zina itu mendatangkan kelezatan. Oleh karena itu, banyak orang yang suka dengan zina. Kemudian meminum khamar juga mendatangkan kelezatan. Orang-orang hobi dan kecanduan minum khamar. Tidak usah jauh-jauh. Gibah, ngerumpi, menceritakan kejelekan orang lain mendatangkan kelezatan. Sebagai bukti bahwasanya orang-orang gibah itu paling disenangi dan disukai oleh masyarakat. Mengapa? Karena mereka menemukan kelezatan tatkala menghadiri acara-acara gibah. Demikian juga orang yang bergibah, seandainya Anda terjerumus dalam gibah, Anda akan merasakan kelezatan tatkala sedang menggibah. Namun lihatlah, setelah maksiat apa yang terjadi? Kelezatan tersebut telah selesai. Yang tersisa hanyalah hisab. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa adalah kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, dan ketidaktenangan. Ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Hal ini tidak dipungkiri. Orang yang berzina tatkala berzina memang dia merasakan kelezatan. Namun setelah berzina, fitrahnya akan berbicara. Dia tahu bahwasanya ini salah. Demikian juga orang minum khamar, tatkala dia minum khamar, dia merasakan kelezatan. Namun setelah minum khamar, yang tersisa adalah kegelisahan, maka dia ingin mencari kelezatan. Sehingga maksiat tadi mengantarkan dan menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Mengapa? Karena dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut, kelezatan yang bersifat sementara, kelezatan abadi. Hal ini berbeda dengan keimanan. Kelezatan yang ditimbulkan oleh keimanan kita katakan itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kelezatan yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati seseorang. Berbeda dengan kelezatan maksiat yang hanya bersifat jasmani, berkaitan dengan jasad saja. Tetapi kebahagiaan karena iman akan masuk ke dalam hati. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman juga, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi ma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 13 juz 2.
Artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan Allah lah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 28. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Zaqata mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadi rasul. Artinya akan merasakan kelezatan atau kemanisan Islam, kemanisan iman orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabb-nya dan Islam sebagai agamanya, serta Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. HR Muslim nomor 34, yaitu kenikmatan yang masuk ke dalam hati yang dia bawa kemana-mana, bukan yang bersifat sementara. Dimanapun dia berada, kebahagiaan tersebut akan menyertainya. Sebagai ilustrasi, kita perhatikan dua model orang. Yang pertama, dia melakukan hubungan seksual dengan cara yang syar'i. Adapun orang yang satunya melakukan hubungan seksual dengan cara haram. Yang melakukan hubungan seksual dengan cara haram, yaitu zina, benar dia merasakan kelezatan tatkala melakukan zina. Akan tetapi tatkala dia tidak menumpahkan syahwatnya, maka yang tersisa di dalam hatinya adalah kegelisahan. Pasti hal itu dirasakan oleh setiap orang yang berzina. Dia merasa ada kegelisahan. Pasti hal itu dirasakan oleh setiap orang yang berzina. Dia merasa ada kegelisahan, kesalahan, dan kekeringan di dalam hatinya. Kemudian tatkala seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, setelah itu dia mencampakkan wanita tersebut sebagaimana anjing jantan tatkala mengawini anjing betina. Setelah anjing jantan selesai mengawini anjing betina tersebut, maka anjing jantan kemudian meninggalkan si anjing betina. 1. Pahala yang bersyahwat. Pahala dalam syariat. Berbeda tatkala seseorang melakukan hubungan seksual dengan istrinya karena Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat, maka yang ditimbulkan adalah kebahagiaan. Kebahagiaan akan timbul setelah dia berhubungan dengan istrinya. Tatkala dia berhubungan dengan istrinya, dia merasakan kelezatan, dan setelah berhubungan ada kebahagiaan. Dia semakin cinta dan sayang kepada istrinya, dan dia merasa ada pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fi budni ahadikum shadaqu. Artinya dan persetubuhan salah seorang di antara kamu dengan istrinya adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim nomor 2376. Maka tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan dan kekeringan di dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Setelah itu Anda akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda. Wallahu a'lam bissawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.